Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sepak bola. Kembali lagi bersama dengan saya Tengku Channel. Baiklah guys, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara pasukan timnas Indonesia menentang Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia. Pemain-pemain timnas Indonesia sudah bersedia untuk perlawanan pada malam ini. Ini adalah perlawanan yang pertama di grup F ya. Indonesia akan menentang timnas Irak. Dalam grup F ini, Indonesia betul-betul berada di ranking ke bawah, yang paling bawah ya. Dan ada beberapa tim seperti Irak, Vietnam dan juga Filipina itu atas daripada timnas Indonesia. Dan ini merupakan laga pertama untuk grup F ini. Nah, bagaimanakah persediaan yang telah dilakukan oleh Sintayong selaku coach ataupun pengasuh untuk timnas Indonesia senior ini? Nah, ada beberapa pemain ya, dikatakan di sini mereka hilang kesempatan internasional ya setelah menolak timnas Indonesia. Nasib pemain tolak timnas Indonesia ini siapakah mereka? Nah, di sini ada satu video ya yang mana dikatakan ngotot akhirnya salah pilih negara. Kehilangan kesempatan internasional setelah menolak timnas Indonesia. Siapakah pemain-pemain yang dimaksudkan ini? Kita semak dulu video ini guys. Jom. Timnas Indonesia berusaha mencari talenta terbaik untuk memperbaiki kualitas skuad. Beberapa pemain keturunan potensial langsung diincar untuk membela Panji skuad Garuda. Namun bukannya disambut dengan ramah, tawaran Ibu Pertiwi justru ditolak tanpa ragu. Mereka lebih memperkuat negara-negara asalnya yang dianggap jauh lebih superior dari timnas Indonesia. Ternyata mereka justru jarang dipanggil membela negara asalnya karena ketatnya persaingan. Cetak Gol coba merangkum pemain yang gak dapat kesempatan setelah menolak timnas Indonesia. Wow, kita tengok guys, siapa nih pemain-pemain yang dimaksudkan ini? Ada beberapa pemain ini. Proyek gila naturalisasi PSSI. Nasib pemain tolak timnas. PSSI mencanangkan proyek naturalisasi yang cukup ambisius. Rencana besar ini dibuat untuk membidik target besar yakni lolos ke gelaran Piala Dunia. Pemerintah bahkan mendukung penuh proyek naturalisasi yang dibuat PSSI. Presiden Joko Widodo hingga Kemenkumham bahkan sudah menyetujui rencana besar ini. Di bawah pimpinan Erick Thohir, sokongan pemerintah lagi tuh. Sejumlah pemain keturunan. Ketua PSSI ini menilai skuad asuhan Sintayong butuh tambahan amunisi berkualitas. Erick Thohir ingin timnas Indonesia punya skuad utama dan cadangan yang sama kuat. PSSI sendiri sudah menaturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama di lini belakang. Sementara di lini tengah ada Ivar Jenner yang berhasil ditarik membela skuad Garuda. PSSI juga sukses menaturalisasi Rafael Struijk untuk melengkapi lini serang. Erick Thohir mengincar penguatan di posisi kiper dan penyerang. Cyrus Margono dan Daniel Klein Santer dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Sementara Ilyas Afaf, Ragnar Oratmangun, serta Milan Manhoef akan memperkuat lini serang. Namun PSSI masih menunggu persetujuan dari Sintayong. Justin Hubner. Ini kah Justin Hubner? Ambisi PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan mendapat banyak hambatan. Beberapa pemain incaran justru menolak berseragam merah putih. Salah satunya adalah Justin Hubner yang menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Ruginya. Satu ini sempat tertarik untuk membela skuad Garuda. Namun Hubner membatalkan niatnya karena timnas Indonesia batal tampil di Piala Dunia U20. Saat itu FIFA mencabut status tuan rumah yang dimiliki Indonesia. PSSI kini mencoba kembali merayu Hubner untuk tetap membela skuad Garuda. Pemain kelahiran Den Bosch ini dianggap bakal menjadi bek masa depan timnas Indonesia. Namun Hubner justru meminta uang sebesar 1 juta euro atau senilai 16 miliar rupiah. Akibatnya PSSI langsung membatalkan upaya naturalisasi sang pemain. Ini bukan membela negara, ini mau uang sudah nih, kalau macam nih. Setelah menolak timnas Indonesia, Hubner justru nggak dipanggil timnas Belanda U21. Namanya absen dari daftar skuad De Oranje Junior di kualifikasi Piala Eropa U21.
Kini, dirinya seakan menjilat ludah sendiri dengan menggunakan jersey timnas Indonesia. Rugi. Menurut kabar terbaru, Hapner bersedia untuk kembali bergabung ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Oh, dia minta begitu besar Emil ya bayaran. Audero. Itu satu. Ini kedua, Emil Audero. Kemudian ada Emil Audero yang menolak timnas Indonesia demi menjadi warga negara Italia. Padahal PSSI sempat menawarkan sang pemain untuk berseragam merah putih. Shin Tae-yong juga antusias memiliki kiper sekelas Audero di bawah mistar skuad Garuda. Namun sang pemain enggan melepas kesempatan membela timnas Italia. Sang ayah Edi Mulyadi bahkan meremehkan upaya PSSI menaturalisasi sang anak. Dirinya menganggap skuad Garuda terlalu bermimpi mendapatkan pemain Inter Milan ini. Edi Mulyadi menilai level timnas Indonesia berada jauh di bawah Gli Azzurri. Bahkan dirinya meremehkan skuad Garuda yang belum pernah mentas di Piala Dunia. Sang ayah menyebut, tapi sekarang ini dua perlawanan ini dua-dua berjuang ya. Timnas U17 dan juga senior. Dua-dua dia punya nama tuh yang kalau senior tuh untuk ke babak kualifikasi ya untuk Piala Dunia. Jadi malam ini akan berlangsung perlawanan Indonesia menentang Irak. Di Indonesia pula timnas Indonesia U17 menentang Maroko. Jadi dua gelar ini gelar level dunia, guys. Audero sangat membela timnas Italia di Piala Dunia. Audero kenapa? Namun mimpi sang pemain bersama Gli Azzurri akan sulit terwujud. Timnas Italia punya Gianluigi Donnarumma yang akan selalu menjadi pilihan utama. Sementara ada Alex Meret dan Guglielmo Vicario yang menjadi pelapis. Audero hanya mencicipi penampilan bersama timnas Italia kelompok umur. Nasibnya semakin buruk karena hanya menjadi cadangan mati di Inter Milan. Jadi cadangan sejak. Hanya menjadi opsi kedua setelah Jan Sommer. Audero tercatat belum pernah tampil sama sekali bersama Nerazzurri di musim ini. Tajani Reinders. Ini lagi Tajani. Selanjutnya ada Tajani Reinders yang sempat menjadi pemain yang tolak timnas tanah air. Saat itu Shin Tae-yong membutuhkan jasanya untuk berperan mengatur lini tengah Garuda. Pemain AC Milan itu diketahui punya darah keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berasal dari Maluku. Sayangnya Reinders menolak pemanggilan untuk membela timnas Indonesia. Ditolak juga, guys. Dia mengatakan kalau karirnya di Eropa masih cukup panjang karena usianya yang cukup muda. Di usia 23 tahun, Reinders berhasil tampil reguler bersama AZ Alkmaar. Berkat performa apiknya itu, AC Milan kepincut untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain itu, Reinders menyebut kalau dirinya nggak mendapat restu dari sang ayah. Sebagai informasi, ayah Reinders sendiri merupakan mantan striker jempolan yang malang melintang di Liga Belanda. Bakatnya tersebut bisa ditularkan lewat performa apik sang anak. Kini Reinders mampu menembus timnas Belanda senior dan sudah catatkan 4 caps. Pascal Struijk. Ini lagi Pascal Struijk. Nama berikutnya datang dari tanah Inggris, yaitu Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya saat masa penjajahan dahulu. Saat itu PSSI sempat menawarkan Struijk untuk dinaturalisasi pada tahun 2020. Akan tetapi dirinya menolak mentah-mentah tawaran yang diajukan oleh PSSI. Struijk mengatakan kalau dirinya lebih memilih untuk bergabung ke timnas Belanda. Penolakan ini mendapat sindiran keras dari media Vietnam yakni Soha. Media tersebut mengejek Indonesia yang ditolak mentah-mentah oleh pemain keturunan sendiri. Namun sayangnya Struijk gagal menampilkan karir cemerlang bersama timnas Belanda. Transfermarkt mencatatkan dirinya hanya membela skuad Oranye U17 pada tahun 2016 lalu. Struijk bahkan belum pernah mendapat pemanggilan bersama timnas Belanda senior. Namanya sempat masuk ke dalam skuad bersama Louis van Gaal di Piala Dunia 2022 lalu. Namun sayang, Struijk harus tersisih dan gagal masuk ke skuad timnas Belanda. Kini Struijk seakan menyesali keputusannya yang telah menolak timnas Indonesia. Sebab saat ini Garuda sendiri sudah memiliki bek tengah yang tangguh yakni Elkan Bagot. Kevin Dix. Ramai juga ya guys. Ini Kevin Dix. Apa cerita? Selanjutnya ada Kevin Dix yang sempat diminati Shin Tae-yong untuk mengisi pertahanan. Hassani Abdul ini hari itu petinggi PSSI heboh juga nih membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan kalau sang pemain sangat ingin berseragam merah putih. Hanya saja Kevin Dix gagal berseragam timnas Indonesia karena terbentur restu kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ragu karena Dix gak bisa memegang paspor ganda. Seperti diketahui, Indonesia sendiri hanya menganut satu paspor kewarganegaraan.
Kini Kevin Dix dirumorkan akan kembali dinaturalisasi berkat performa apiknya bersama FC Copenhagen. Bahkan dirinya tampil gemilang pada saat menghadapi Manchester United. Bergabungnya Dix ke timnas Indonesia ditandai oleh kode yang dikirim oleh para petinggi PSSI. Arya Sinulinga menyebut Dix sebagai calon pemain yang akan dinaturalisasi. Raja Nainggolan. Ada lagi nih. Wih, ramai guys. Terakhir ada Raja Nainggolan yang baru saja melontarkan statement mengejutkan. Dia menyesal telah menolak tawaran untuk bergabung ke timnas Indonesia. Nainggolan mengatakan kalau Federasi Sepak Bola Indonesia saat itu masih dianggap sangat kacau balau. Mantan pemain Inter Milan ini pun terkejut dengan progres dari PSSI. Nainggolan menyebut sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang positif. Itulah ulasan pemain yang pernah menolak untuk bergabung ke timnas. Itu ya, rupa-rupanya ramai pemain-pemain yang berdarah Indonesia nih bermain di luar negara kan. Jadi mereka ini telah menolak tawaran untuk dinaturalisasi untuk memperjuangkan timnas Indonesia. Jadi ialah masing-masing mempunyai hak kan, hak individu tersendiri. Jadi kita pun tidak boleh menekan dorang untuk mereka supaya ikut gitu kan. Tetapi setakat ini apa yang saya tengok, walaupun tanpa kehadiran mereka, dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, Sintayong dapat beri fokus lagi. Kalau ada tambahan itu kira itu bonus lah. Tetapi kalaupun tidak ada mereka nih, pemain-pemain yang ada saat ini timnas senior nih seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh ya, mereka ini juga pemain keturunan yang bermain di luar negara, dan pengalaman-pengalaman mereka inilah yang dorang bawa diserap masuk untuk membela timnas Indonesia. Jadi apabila melihat ya momentum untuk timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Sintayong, perubahan begitu drastik ke arah yang lebih positif ya. Dan apabila melihat setiap perlawanan yang timnas senior ini ikuti, mereka kelihatan sangat berkombinasi ya dengan pemain-pemain yang sedia ada ini. Nah, ini bermaksud Sintayong dapat memberi fokus lagi kepada pemain-pemain yang sedia ada. Tinggal latih tubi dan juga menyerapkan strategi dan juga skema ikut siapa lawan mereka. Nah, jadi apabila melihat di sini, inilah kesempatan internasional yang ditolak oleh pemain yang tolak timnas Indonesia nih. Jadi itu bermakna bukan rezeki dorang lah. Jadi yang pastinya saat ini timnas Indonesia berada level dunia ya. Timnas Indonesia level dunia sudah sekarang. U17 sudah level dunia. Ini lagi kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga perlawanan malam ini Indonesia dapat poin di situ ataupun dapat menang berlawan dengan Irak. Sungguh pun ada perlawanan-perlawanan sebelum ini didominasi oleh timnas Irak ketika berlaga dengan Indonesia. Tetapi itu dulu guys. Sekarang ini sudah berbeda karena saat ini timnas Indonesia diasuh oleh Sintayong cukup mempunyai banyak taktis dan juga dari segi keseriusan Sintayong itu inginkan timnas Indonesia itu maju lagi ke hadapan memang cukup kelihatan ya. Lihat sejak perlawanan sebelum-sebelum ini timnas Indonesia seringkali menonjolkan aksi dan juga satu pencapaian yang sangat baik untuk timnas Indonesia saat ini. Nah guys, apapun semoga pasukan timnas Indonesia ketika menentang Irak pada malam ini semoga dapat kemenangan pada perlawanan tersebut. Jadi walaupun tanpa kehadiran pemain-pemain yang dikatakan mau menolak timnas Indonesia nih, tidak mengapa. Yang pastinya pemain-pemain senior sedia ada nih kita sudah kenal, kita sudah nampak ya, kelihatan dia punya kekuatan di situ. Tinggal mengatur strategi lagi, bagaimana strategi untuk menentang Irak seumpama ini, untuk menentang Filipina macam ni, untuk menentang Vietnam pula macam ni. Itu mengikut
kepada kepakaran dan juga kebijakan Coach Sintayong. Jadi itulah untuk kali ini guys. Saya pun rasa wow, sangat ramai ya pemain-pemain keturunan ataupun yang berdarah Indonesia nih yang sudah di offer untuk masuk ke timnas Indonesia, tetapi mereka tolak. Jadi itu dorang punya keputusan masing-masing. Kita tidak boleh paksa. Tapi apapun, Indonesia all the best ya. Memang terbaik untuk timnas senior ini. Saya tengok dan perhatikan dan terus mengikuti pasukan timnas Indonesia karena dari segi momentum itu cukup cantik dan juga cukup memuaskan hati bagi penggemar ataupun penikmat sepak bola. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.